Yo, Amin, apa kabarnya semua? Para pencinta Legion Purana Single Bed dari Sabang sampai Merauke, semoga semuanya share all of it, amin. Oke, sebelumnya, Amin ucapkan selamat datang yang menonton video ini. Baru jumpa lagi bersama Amin yang presisi mantul. Nah, sebelumnya kita bahas presisi semalam ya. Semalam tuh kan Amin gak hanya YouTube ya kan. Nah, ini kita bahas build yang Amin share di grup WhatsApp Amin. Kita profit full hijau lagi. Semalam tuh Amin prediksikan di sini Amin pasang di blok nah, ditahan di setengahnya dengan 1-1-2 ya kan, dimenang oleh blok nah. Di sini kita menang full. Di Asroma Amin pasang di pur di setengahnya, di sini kita menang full lagi. Di Odense di sini Amin pasang ditahan di 1,5-nya. Ya kira Amin kan 2-1 skornya dimenang oleh Midtjylland. Totalnya Odense yang menang. Ya nggak apa-apa lah kan, dapat odds kecil juga. Dan Levante di situ Amin pasang di pur di setengahnya. Di sini kita menang full juga. Nah, jadi 4 tim lagi kita menang full. Nah, di sini gua bisa lihat sendiri kan. Nih, grup WhatsApp Amin yang Amin pasang, Amin share. Nah, di sini juga 2 bil yang Amin share. Sayang kan di sini patah 1 ya kan. Karena Macabi ini kena kartu merah itu. Kalau nggak dia bisa 2-1 ya kan. Kayak di Asroma kemarin tuh Verona dia nyetak dulu baru kena kartu merah. Maunya kayak gitu kan. Nah, di sini gua bisa lihat sendiri di sini. Gua Amin pasang di over di 2,5-nya. Di sini kurang 1 gol aja. Skor itu 2-0. Dimenangkan oleh tuan rumah. Jurgarden Amin pasang di pur di setengahnya. Di situ Amin ambil odds gede langsung, ya kan? Sama di sini. Piomod Amin pasang di pur di setengahnya. Di sini Amin menang full. Di sini juga di Liga Polandia. Di sini Amin ambil over di 2-nya, di sini kita menang full. Jadi cuma patah 1 aja di bil keduanya. Sayang kali kalau enggak 2 bil ya kan. Padahal cuma 2 bil Amin share. Ya sayang kali patah 1 di sini ya. Kalau enggak dua-duanya bisa full hijau semua ya kan. Nah, jadi untuk sosok Amin yang di YouTube ini terutama ya kan, untuk sosok Amin ini, kalau mau gabung ke warung Amin boleh, silakan. Karena Amin tuh ya nggak kefokus ke hanya di prediksi YouTube aja ya, pasti di liga-liga lain Amin pasang juga ya kan bil-bilnya. Jadi Amin share itu semua bil Amin tuh di grup Amin. Nah, jadi kalau untuk sosok Amin ini mau gabung boleh. WhatsApp Amin ada di kolom komentar atau deskripsi. Oke Wak, jadi sekali lagi selamat lah kan untuk sosok Amin yang udah pandai ngikuti prediksi Amin. Apalagi cuma 2 bil yang Amin pasang nih. Ya biasanya itu ada berapa biji ya kan kalau liganya lagi banyak. Oke Pak, lu nggak usah bacot lagi, langsung aja Amin kasih preso Amin untuk malam ini sebagai referensi untuk sesuatu pencinta Legion ataupun single bed. Tapi sebelum masuk pembahasan video ini, jangan lupa dukung channel Amin agar Amin bisa berbagi prediksi-prediksi yang mantul dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasi supaya nggak ketinggalan prediksi Amin selanjutnya. Ada 4 pertandingan yang haruskan untuk malam ini di dini harinya di Liga Champion. Kita kembali lagi. Ini ya perjumpaan terakhir ya kan di Liga Championnya, baru masuk ke Liga Piala Dunianya. Itu yang kita tunggu-tunggu. Sporting Lisbon melawan SR Frankfurt, Marseille melawan Tottenham Hotspur, Bayern Munchen melawan Inter Milan, Liverpool melawan Napoli. Nah, langsung saja ke pertandingan pertama. Sporting Lisbon melawan SR Frankfurt. Di klasemennya di sini. Nah, di klasemen di grup D ini nih pertandingan hidup dan matinya Wak. Karena sekali perjumpaan lagi ya kan, gua bisa sendiri di sini pantau di klasemennya. Di sini poin Sporting Lisbon dan di SR Frankfurt di sini imbang ya kan, 7 poin. Di sini gua bisa sendiri. Untuk head to head di sini, di perjumpaan pertama di kandangnya SR Frankfurt, di situ dia ngebanting Sporting Lisbon dengan skor 3-0. Untuk 6 terakhir Sporting Lisbon 2 menang 1 draw 3 kalah, sedangkan 6 terakhir SR Frankfurt 4 menang 2 kalah. Nah, kita juga Pak sumber info lagi. Dari sini ada beberapa pemain yang tidak dipasang pemain. Untuk kedua tim ini ada 3 pemain yang tidak dipasang pemain. Untuk pemain Sporting Lisbon berada di home nya 4 menang 1 kalah. Dan terakhir di sini Sporting Lisbon sebagai tim tuan rumah perang cukup ya, gua bisa sendiri. Apalagi tim terakhirnya itu melawan Marseille sebanyak 2 kali dia mengalami kekalahan ya kan, di kandangnya ataupun di tandangnya. Itu pun kena kartu merah. Itu saya nggak liwat. Kalau nggak pun dia udah bisa lolos ya kan. Sedang pemain SR Frankfurt bermain di wing-nya 3 menang 2 kalah. Dan terakhir di sini SR Frankfurt di sini, wah bisa lihat sendiri di sini. Performanya belakangan ini pun lagi naik-naiknya di SR Frankfurt. Nah, itu juga Wak, pas handicap ya dikasih bandot. Di sini
Bandung ini handicap Sporting Lisbon yang pur Extra Frankfurt seperempat, lek-lekan sama setengah, dan sambil di sini Extra Frankfurt yang pur balik Sporting Lisbon seperempat. Kalau di TF Undernya 2-3-4, 2,5, 3 sama 2,5. Nah, di sini hati-hati jebakan bandot untuk di handicapnya. Nah, wah bisa sendiri kan. Untuk head-to-head kedua tim jelas Sporting Lisbon yang dibeungkan, tapi di sini kenapa Frankfurt yang purbalik. Nah, untuk performanya jelas ya kan, Frankfurt itu ya lagi naik-naiknya. Kemungkinan ya di sini, makanya di sini dia purbalik. Tapi untuk pasar handicap itu dilihat dari performa untuk head-to-head, bukan untuk ya performa 6 terakhirnya. Nah, itu ingat wah. Di sini wah main pasang di tim tuan rumah, pasang di lek-lekan ya, bermain aman aja. Kalau di TF Undernya, wah pasang di over di 2,5 ya, karena ini di liga pertandingan terakhir hidup atau matinya ya kan, itu biasa saling berbalas gol wah. Oke wah. Lanjut wah, Marseille melawan Tottenham Hotspur. Di klasemen di sini, nah ini dia. Wah bisa sendiri kan yang tadi wah bahas di grup D-nya. Di sini hidup antara hidup dan mati untuk masuk ke 16 besar di Liga Champions-nya. Untuk head-to-head tim di sini, di perjumpaan pertama di kandangnya Tottenham, di situ Tottenham jelas diunggulkan sebanyak gol itu 2-0. Untuk dalam terakhir Marseille 1 menang 1 draw 4 kalah, sedangkan terakhir Tottenham Hotspur 3 menang 1 draw 2 kalah. Nah itu juga pak sumbernya lagi. Dari sini wak cuma satu pemain yang tidak dipasang main untuk di Marseille, sedang di Tottenham ada 2 pemain yang tidak dipasang main dan 1 pemain lagi yang masih dipertahankan untuk di Marseille. Untuk namanya Marseille berada Homia 1 menang 1 draw 3 kalah, dan yang terakhir di sini Marseille di sini performanya cukup ya, wah bisa sendiri itu kan. Di Liga Prancisnya di situ dia menelan kekalahan, tapi di terakhirnya melawan Sporting Lisbon ya pemain cukup lumayan bagus juga. Itu pun karena Sporting Lisbon kena kartu merah, kemungkinan bisa terjadi kayak gitu. Sedang performanya Tottenham bermain di wingnya 2 menang 1 draw 2 kalah, dan terakhir di sini wah bisa lihat sendiri di sini ya, melawan MU dia cuma kalahnya, tapi melawan di sini Extra Frankfurt di sini wah bisa lihat sendiri kan, di kandangnya Extra Frankfurt di situ dia bertahan. Nah di Liga Premier Inggris ini dia menang 2 kali melawan Brighton dan Bournemouth. Nah kalau juga pak pasaran handicap yang dikasih bandot di sini, bandot ini handicap Tottenham Hotspur yang pur Marseille lek-lekan seperempat sama setengah, dan sama di sini Marseille yang berbalik Tottenham seperempat. Kalau di TF Undernya 2,5, 2,34, 2,4 sama 3. Nah di sini ya sama ya kan, karena pengaturan poin itu pasti kayak gini tuh pur-purannya di handicapnya. Nah itu hati-hati coba kan menua. Dan kalau ya sekali yang udah sering lihat pasaran begini, itu bisa terjadinya sama itu kayak yang kemarin-kemarin tuh, lupa itu amin tuh. Nah tapi untuk performanya di sini Tottenham pasti masuk ke 16 besar, apalagi tuh di terakhirnya melawan Sporting Lisbon ya cuma bertahan aja dia ya kan, ya kemungkinan tuh pengaturan poin. Nah di sini Wamin bermain aman di lek-lekan di Tottenham. Kalau di TF Undernya Wamin pasang di over di 2/4-nya, karena minimal 3 gol itu udah bakal terjadi. Oke Wak. Lanjut Wak, Bayern melawan Inter Milan. Di klasemen di sini, nah kedua tim ini udah posisi aman. Sehingga di sini Barcelona ya nggak masuk ke 16 besarnya ya kan, ke Liga Champions. Di situ dia tercampur ke Liga Eropa League-nya. Untuk head-to-head di sini, di perjumpaan pertama, gua bisa sendiri di musim ini ya. Di situ Bayern Munchen jelas diunggulkan dengan skor 2-0 di kandangnya Inter Milan. Untuk 6 terakhir Bayern Munchen 6 menang beruntun, sedang 6 terakhir Inter Milan 5 menang 1 draw. Nah, itu juga Pak, sumber ini lagi ya. Dari sini Pak, ada beberapa pemain yang tidak dipasang main. Untuk di Bayern Munchen ini ada 6 pemain, sedang di Inter Milan ada 5 pemain yang tidak dipasang main. Untuk pemainnya Bayern Munchen berada Homia 5 menang beruntun. Nah, sementara di sini Bayern Munchen sebagai tim terumah progresnya cukup lebih bagus, apalagi menentukan di situ ya lagi permainan lagi bagus-bagusnya ya kan. Sedangkan Inter Milan bermain di wingnya 3 menang 1 draw 1 kalah, dan terakhir di sini Inter Milan bermain di wingnya ya permainan cukup lumayan bagus juga. Nah kalau juga Pak pasaran handicap yang dikasih bandot di sini, bandot handicap Bayern Munchen yang pur
Inter Milan 1/4, 1/1 sama 1/3/4. Kalau di Tavernernya 3/5, 3/4, 3/3/4 sama 3. Nah, untuk handicap di sini kita lihat ya performanya ya kan. Kok dibilang? Karena kalau dibilang performanya jelas Bayern Munchen dulu kan. Ya kan? Dan untuk kedua tim pun ya sama-sama udah bermain aman ya kan. Untuk poinnya. Tapi Wak yakin di sini karena Bayern Munchen itu udah 5 kali kemenangan beruntun. Pasti ini yang ke-6 ya. Wak yakin ya kalau untuk selisihnya ya kita nggak bisa dilihat karena di situ odds-nya itu berakhir imbang ya kan, dipur di 1/4 ya. Nah, kalau ya mau ditahan pun ya nggak masalah juga ya kan, buat belaga Wak Min. Karena Wak Min di sini pasang di pur di satunya. Wak Min yakin ya kalau mau bermain aman Pepa ambil win aja di Bayern Munchen. Kalau di Tavernernya Wak Min pasang di over di 3/4 ya. Oke Wak. Lanjut Wak, terakhir Liverpool melawan Napoli. Untuk klasemen di sini, nah ini sama kayak di Bayern Munchen, sama-sama aman ya kan kedua tim. Ya, cuman di grup D aja tadi tuh di Tottenham sama di Sporting Lisbon ya kan. Itu yang antara hidup dan matinya. Untuk head to head di sini, di perjumpaan pertama di situ, di kandangnya Napoli di situ dia ngebantai dengan 4-1. Untuk 6 terakhir Liverpool, 4 menang, 2 kalah. Sedangkan 6 terakhir Napoli, 6 menang beruntun. Nah, itu juga Wak, sumber info lagi. Dari sini ada beberapa pemain yang tidak dipasang main. Untuk di Liverpool ini ada 5 pemain, sedangkan di Napoli ada 2 pemain yang tidak dipasang main. Untuk orang Liverpool benar-benar home ya, 3 menang 1 draw 1 kalah. Dan terakhir di sini Liverpool di sini sebagai tim tuan rumah performanya cukup ya lumayan bagus, tapi yang terakhir itu melawan Leeds United di situ ya menilai kekalahan ya kan, sayang kali. Sedang performanya Napoli bermain di UI-nya 5 menang beruntun. Sementara terakhir di sini Napoli bermain di UI-nya cukup bagus Wak, dan terakhirnya cuma 9 kali kemenangan dan sekali berakhir imbang. Nah, kalau juga Wak, pasaran handicap yang dikasih bandot di sini bandot handicap Liverpool yang pur, Napoli setengah, 3/4, 1/4 sama 1. Kalau kita overnernya 3/4, 3, 2, 3/4 sama 3,5. Nah, di sini yang ngepur Liverpool. Nah, untuk head to head dan performanya ya kan jelas Napoli dulu kan. Tapi untuk odds-nya di sini dan pur-purnya jelas Liverpool. Bandot ini ya aneh nih dibilang nih. Tapi ya karena Wak sekalian tuh bisa lihat ya kan di pur setengahnya itu berakhir imbang. Nah, ini biasanya tuh Liverpool tuh menang ya tipis ya kan, satu kok. Ya menang-menang selisih 1 lah, itu udah pasti terjadi. Nah, di sini Wak Min bermain aman. Ya, pasang di pur di seperempatnya. Kalau di Tavernernya, Wak Min pasang di over di 3-nya. Nah, untuk sosok Wak Min, ya kalau mau bermain aman pasang di overnya aja. Karena Wak Min sendiri kan di 3 perjumpaan terakhirnya. Oke Wak. Wak, itu dia terakhir Wak bersihkan. Jadi untuk sosok Wak Min yang salah tidur Wak Min ya kalian boleh ambil ikut Wak Min. Kalian pilih yang sesuai Wak Min. Kalau nggak pun nggak masalah. Yang penting di sini harus yakin, jangan ragu-ragu. Dan jangan lupa itu sebagai referensi untuk sosok penjelek campuran atau menggeleber, dan utamakan diri sendiri. Oke Wak Min undur dulu. Maaf kalau salah kata. Kalau mau tahu info lainnya boleh ke warung Wak Min. Atau kalau mau tahu ya rangkuman Wak Min boleh pantau ke FB Wak Min. Dan jangan lupa follow FB Wak Min dan Telegram Wak Min, ikuti selalu. Dan terima kasih, salam support Wak Min, salam yang penting hiaki.